Halo semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Dengan saya, Ibu Salmiati Ma'ruf, kita akan mempelajari aljabar. Namun, sebelum kita melakukan segala operasi aljabar, kita kenal dulu nih bentuk aljabar. Jadi, Ibu harap setelah kalian menonton video ini, kalian dapat menentukan bentuk aljabar dan menentukan istilah-istilah yang ada dalam aljabar. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan sedikit nih tentang aljabar. Aljabar ini adalah ilmu matematika yang ditemukan oleh salah satu ilmuwan yang bernama Al-Khwarizmi. Aljabar ini lahir untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, ibu punya masalah seperti ini. Suatu ketika terjadi percakapan antara Paulo dan Ibu Salmi. Mereka berdua baru saja membeli buku di toko NN. Ibu Salmi kelihatan beli buku tulis banyak sekali. Iya pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Ola beli apa saja? Saya hanya beli 5 buku, Bu. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Dari percakapan ini, Ibu Salmi menggunakan 2 satuan yang berbeda, yaitu kardus dan buku. Sehingga bisa digambarkan seperti ini. Yang dibeli Ibu Salmi itu ada 2 kardus buku dan 3 buku. Dan yang dibelikan oleh Pak Olo itu ada 5 buah buku. Untuk yang dibelikan Pak Olo ini sudah jelas ya, bahwa hanya terdapat 5 buah buku yang dibeli oleh Pak Olo. Kita bisa tulis jumlahnya itu 5. Namun, menjadi pertanyaannya, berapakah jumlah buku yang dibeli oleh Ibu Salmi? Karena di sini masih ada satuan yang berbeda nih. Kita tidak bisa jumlahkan ya. Kita tidak bisa jumlahkan ya bahwa 2 tambah 3 sama dengan 5. Tidak bisa. Karena dalam satu kardus ini ada beberapa buku. Yang menjadi pertanyaannya, berapakah jumlah buku dalam satu kardus? Ini belum kita ketahui nilainya. Jadi kita bisa permisalkan dengan variabel, misalnya dengan variabel X. Berarti karena ada 2 kardus buku, berarti ada 2X ditambah dengan 3 buah buku. 2X tambah 3 inilah yang disebut dengan bentuk aljabar. 2X tambah 3 kita ambil ya. 2 adalah koefisien, X adalah variabel, 3 adalah konstanta. Koefisien adalah angka yang mendampingi variabel. Jadi, untuk bentuk aljabar ini, yang menjadi koefisien adalah 2. Kenapa? Karena 2 adalah pendamping dari X. Jika di sini angkanya 3, berarti koefisiennya itu sama dengan 3. Bisa dipahami kan? Nah, misalnya nih untuk konstanta. Konstanta adalah suku yang berupa bilangan atau angka yang tidak memuat variabel. Cukup jelas ya bahwa konstanta di sini adalah 3 karena tidak ada variabelnya. Jika di sini angkanya 5, berarti konstantanya adalah 5. Nah, bisa dipahami kan? Untuk variabel adalah suatu lambang yang nilainya belum diketahui. X ini melambangkan jumlah buku dalam satu kardus yang belum kita ketahui nilainya. Ingat, untuk pelambangan variabel tidak harus menggunakan X ya. Kita bisa menggunakan abjad yang lain, bisa pakai A atau B atau abjad yang lainnya, atau kita bisa menggunakan lambang matematika seperti alfa, beta, atau juga kita bisa menggunakan lambang lain seperti kotak, segitiga, bintang. Asal tentu jelas bahwa jelas itu adalah variabel yang melambangkan nilai yang belum kita ketahui. Konstanta tadi menyebutkan kata suku kan? Suku di sini untuk bentuk aljabar 2X tambah 3 terdapat 2, yaitu suku 2X dan suku 3. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan tanda tambah atau kurang. Jadi terdapat 2 suku dalam bentuk aljabar ini, yaitu suku 2X dan suku 3. Mudah kan? Semoga kalian bisa memahami ini ya. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang merupakan huruf atau simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan dan manipulasinya untuk membantu menyelesaikan masalah matematika.
Di sini Ibu menuliskan tanda merah untuk kata simbol yang mendeskripsikan suatu bilangan dan menyelesaikan masalah matematika. Misalnya kita punya contoh nih bentuk aritmetika. Di SD kita dikenalkan ini dengan 1+2. Bahkan baru saja berakhir yaitu materi bilangan, kita juga dikenalkan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini untuk 1+2 itu sama dengan titik-titik. Titik-titik ini bisa kita permisalkan dengan suatu variabel, misalkan dengan X. 1+2 berapa? 3. 3 itulah disebut dengan penyelesaian masalah matematika. Bisa dipahami kan? Bahwa berarti X di sini ini melambangkan angka yang belum diketahui nilainya. Satu soal lagi deh. 5 kurang titik-titik sama dengan -4. Di sini titik-titiknya belum kita ketahui nilainya. Bisa kita permisalkan dengan suatu variabel, misalnya Y. Berarti 5 kurang Y sama dengan -4. Ingat bahwa variabel itu tidak selalu harus X atau Y. Bisa menggunakan huruf yang lainnya. Kenapa sih ada yang semudah ini? 1+2 sama dengan 3 selesai. Kenapa kita harus menggunakan huruf-huruf? Ingat bahwa aljabar tidak selalu berada pada tempat semudah ini. Aljabar ini sangat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya salah satu soalan kehidupan sehari-hari yang telah kita selesaikan tadi, atau bahkan aljabar ini sangat digunakan dalam bidang ilmu lain, misalnya di ilmu fisika, geografi, bahkan juga game yang kalian mainkan itu programmernya menggunakan bentuk aljabar. Jadi sangat penting untuk kita mempelajari aljabar. Satu masalah lagi ya, misalnya di sini Ibu Dayu seorang pengusaha kue. Suatu ketika, Ibu Dayu mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Ibu Dayu adalah 2 karton tepung, sekarung kelapa, dan 5 kerak telur. Nyatakan dalam bentuk aljabar harga semua bahan yang dibeli oleh Ibu Dayu. Yang ditanyakan harga bahannya. Jadi untuk memisalkannya itu kita menggunakan harga, karena harga yang belum kita ketahui nilainya. Misalnya nih untuk X ini melambangkan harga 1 karung tepung, Y melambangkan harga 1 karung kelapa, Z melambangkan harga 1 kerak telur. Kita perhatikan kembali di soalnya ya. Bahan yang harus dibeli Ibu Dayu adalah 2 karung tepung. Berarti untuk menentukan harganya, harga 1 karung tepung tadi X. Berarti untuk 1 karung tepung kan dilambangkan dengan X. Jadi untuk 2 karung tepung berarti kita tulis dengan 2X. Dan sekarung kelapa, harga sekarung kelapa tadi dilambangkan dengan Y. Berarti tambah Y ditambahkan lagi 5 kerak telur. 1 kerak telur dilambangkan dengan Z. Jadi 5Z. Gampang kan? Semoga kalian bisa memahami ini ya. Cukup jelas ya bahwa paragraf sepanjang ini bisa diselesaikan, dibentukkan dalam bentuk matematika yang semudah ini. Ingat, ini biasanya disebut 2X tambah Y sama dengan 5Z. Ini biasa disebut dengan kata model matematika. Contoh berikutnya, misalnya kan kita punya soal nih, 9X kuadrat dikurang 3X ditambah 6Y tambah 5. Di sini di tabel, kolom pertama ini menyatakan suku. Kira-kira di sini ada berapa suku? Nanti kita isi ya. Nah, di sini ditanyakan suku, variabel, dan koefisien. Suku tadi adalah bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda tambah atau kurang. Jadi, untuk yang soal ini, suku pertamanya adalah 9X kuadrat. Suku keduanya itu adalah minus 3X. Suku berikutnya yaitu 6Y. Dan suku berikutnya itu 5. Jelas kan?
Semoga kalian bisa memahami ini. Berikutnya adalah variabel. Variabel di sini ada X kuadrat dan X. Ingat, X kuadrat ini tidak sama dengan X. X kuadrat untuk koefisien 9 ini X kuadratnya ada 2. X pangkat 2 atau X kuadrat itu artinya X ada 2. Sementara di sini X-nya hanya 1. Jadi ini tidak sama ya. Berarti untuk variabel pertama itu ada X kuadrat, variabel kedua ada X, variabel ketiganya ada Y. Berarti jadi terdapat 3 variabel, X kuadrat, X, dan Y. Koefisien. Koefisien tadi apa? Ya, koefisien adalah angka yang mendampingi variabel. Jadi untuk variabel X kuadrat, angkanya adalah 9. Untuk X, angka yang mendampingi adalah minus 3. Untuk variabel Y, angka mendampingi adalah 6. Terus 5 apa sih? 5 itu tadi adalah bilangan konstan. Tidak ada variabel yang didampinginya. Untuk lebih memahami, kita tambah satu soal lagi ya. Misalnya seperti ini, ada 5A kuadrat kurang 2A kurang 7 tambah 6. Kita tentukan dulu nih, suku-suku apa saja yang ada dalam bentuk aljabar yang ini. Yang pertama itu ada 5A kuadrat, ada juga minus 2A, ada minus 7, dan plus 6. Oke, variabelnya ada variabel A kuadrat dan variabel A. Koefisien ada 5 dan minus 2. Gampang kan? Lalu minus 7 dan 6 apa? Minus 7 dan 6 adalah konstanta. Ingat, jika kita ketemu suku yang sejenis, seperti ini, minus 7 dan 6, tidak ada variabelnya, kita bisa sederhanakan ya. Minus 7 tambah 6 berapa? Minus 1. Jadi, bentuk aljabar ini bisa disederhanakan menjadi 5A kuadrat dikurangi 2A dikurangi 1. Tadi kita ketemu dengan kata suku sejenis kan? Suku sejenis itu adalah suku yang memuat variabel yang sama. Ingat, ini Ibu garis bawahi kata variabel. Berarti yang memuat variabel yang sama. Kita lihat nih untuk soal yang pertama. 8x kuadrat tambah 4y dikurangi 7 tambah 2x kuadrat dikurangi dengan 5y. Untuk pertama dulu nih, suku yang pertama, 8x kuadrat. Apakah ada suku lain yang variabelnya x kuadrat? Tidak. Tidak. Ini ada. Berarti 8x ini dia sejenis dengan 2x kuadrat. Kita sekutukan dulu ya. Berikutnya lagi, suku 4y. Apakah ada yang memuat variabel yang sama, yaitu y? Minus 7 tidak ada variabel. Oh, ternyata ada di minus 5y. Berarti kita sekutukan lagi. Jadi 4y ini dia sejenis dengan minus 5y. Minus 7 tidak ada yang sejenis. Jadi kita tulis aja minus 7. Kita lihat lagi nih. Suku yang sejenis itu koefisiennya bisa dijumlahkan atau dikurangi. Jadi untuk yang ini 8 tambah 2 dikalikan dengan x kuadrat. Seperti ini. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini kita menggunakan salah satu sifat dalam operasi bilangan bulat, yaitu sifat distributif. Contohnya nih, x kuadrat dikali dengan 8. Hasilnya berapa? Ya, 8x kuadrat. Setelah itu, x kuadrat dikali 2. Hasilnya adalah 2x kuadrat. Sama saja kan? Ibu ingatkan kembali, jika variabel yang sama atau suku yang sejenis itu koefisiennya bisa kita jumlahkan atau kita kurangi sesuai dengan tanda yang digunakan. Kalau di sini kita menggunakan tanda tambah, jadi kita menjumlahkannya 8 tambah 2.
Berikutnya lagi nih, ada suku yang sejenis juga, yaitu suku yang memuat variabel Y. Di sini untuk koefisiennya juga kita bisa jumlahkan atau kurangi. Karena di sini menggunakan tanda kurang, berarti koefisiennya itu kita kurangi. 4 kurang 5, Y. Dikurangi 7. 8 tambah 2 berapa? Ya, 10. X kuadrat. Tambah 4 kurang 5, minus 1. Y dikurangi 7. Minus 1 kali Y, minus Y. Ini ada ketemu nih, plus kali minus. Jadi hasilnya adalah 10x kuadrat. Kita ketemu nih, operasi plus dikalikan dengan tandanya minus 1. Berarti plus kali minus itu hasilnya apa? Iya, plus kali minus itu sama dengan minus. Hasil kali tanda yang beda tanda seperti ini itu hasilnya adalah negatif. Jika tandanya sama, itu hasilnya akan positif. Berarti minus 1 kali Y yaitu minus Y. Minus Y dikurangi 7. Inilah hasil penyederhanaan dari bentuk aljabar 8x kuadrat tambah 4y kurang 7 tambah 2x kuadrat dikurangi dengan 5y menjadi 10x kuadrat dikurangi y dikurangi 7. Jelas kan? Semoga kalian bisa memahami ini. Kita lihat satu soal lagi. Untuk suku yang pertama yaitu 3x kuadrat y. Apakah ada suku lain yang memuat variabel yang sama yaitu x kuadrat y? Ingat, x kuadrat y. Ini x kuadrat, tidak ada y, berarti berbeda kan? Yang ini lagi untuk suku yang ketiga 4x y kuadrat, ini yang dikuadratkan y, berarti y-nya yang 2. Sementara untuk suku pertama, ini x-nya yang 2. Berarti ini berbeda kan? Oke, kita lihat suku berikutnya. Ada nih, x kuadrat y, ini berarti sama. 3x kuadrat y itu sama dengan x kuadrat y tambah x kuadrat y minus x kuadrat. Apakah ada variabel yang sama yang memuat x kuadrat? Kita cek, ini tidak ada, yaitu plus 2x kuadrat. Yaitu tambah 2x kuadrat. Suku berikutnya yaitu 4xy kuadrat. Tidak ada lagi suku yang lain. Berarti ini tidak ada suku yang sejenis dengan 4xy kuadrat. Suku yang sejenis, koefisiennya bisa kita jumlahkan. Untuk koefisien yang ini ada 1 di depannya ya. 1 kali x kuadrat y itu sama dengan x kuadrat y. Ini disebut dengan sifat identitas. Jadi kita bisa ambil koefisiennya 3 tambah, ada 1 di depan, berarti 3 tambah 1. X kuadrat y. Dikurangi dengan, kita pakai tanda tambah saja ya. Ini ada minus 1. Kan ini ada 1 kan. Minus 1 tambah 2x kuadrat. Ditambah dengan 4xy kuadrat. 3 tambah 1 ini 4x kuadrat y. Minus 1 tambah 2, 1. 1 kali x kuadrat berarti tetap x kuadrat ditambah dengan 4x y kuadrat. Apakah bisa disederhanakan lagi sampai sini? Tidak. Semua sudah memiliki variabel yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyederhanakan lagi. Paham kan? Jadi untuk soal yang ini ada 2 suku sejenis, yaitu suku yang 3x kuadrat y dan suku x kuadrat y. Juga ada 1 suku yang sejenis. Untuk variabel x kuadrat tambah 2x kuadrat. Kita punya soal latihan nih. Semoga berhasil.